Mau ikut Yesus, mau jadi murid Tuhan, harus bayar harga pikul salib. Pikul salib berbicara tentang apa? Penderitaan, aniaya, kesulitan, ataupun hal-hal yang menyakitkan, tapi karena iman. Saudaraku, kalau pagi hari ini saya mau bicara tentang murid. Saya percaya kita nggak asing lagi ya saudara. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi murid Kristus harus bayar harga. Saudaraku, mungkin selama ini kita ngikut Yesus itu menginginnya yang enak-enak. Siapa yang kepengin diberkati oleh Tuhan? Siapa pengen disembuhkan, ditolong oleh Tuhan? Ya, kita tuh pengennya semua yang enak kan? Iya kan, ikut Yesus tuh enak. Tapi pagi ini saya mau bawa saudara nggak enak. Ya, nggak enak karena saudaraku, yang paling enak lagi kalau kita tuh dibayarin, apa-apa dibayarin. Enak gak? Enak, tapi saudaraku hari ini belajar. Mari kita bayar harga. Amin. Tepuk tangannya tuh ragu-ragu saudaraku. Berarti kita cuma mikir aku dibayarin suka, yang gratis-gratis tuh enak gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pagi ini saya tidak bicara untuk saudaraku yang enak-enak. Karena saya mau bicara tentang salib, saya mau bicara tentang pencobaan. Saya mau bicara di dalam murid yang bayar harga. Karena itu saudaraku siapkan hati tahun ini 2024 saudara harus naik level. Tahun yang lalu saudara ya, saudara diberkati ngalami kemenangan-kemenangan. Hari tahun ini saudaraku, saudara harus rela bayar harga. Ada amin gak? Berapa banyak murid Kristus mau bayar harga? Saya percaya orang-orang yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang mau bayar harga. Buktinya saudaraku kalau hari Minggu kita ini kan acara di gereja kita tuh dari jam 5 pagi. Ya Ibu Ferry, ini kita di Hong Kong. Gereja kita tuh jam 5 pagi via Zoom menara doa. Nanti selesai itu jam 6 sore. Jadi full kegiatan Ibu Ferry. Ya, jadi kegiatan kita ini full dan orang-orang yang bayar harga, orang-orang yang ikut Yesus, bayar harga, mengikuti segala apapun diserahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan Matius 28. Ini amanat agung Tuhan Yesus. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau ajak lihat apa arti murid ya. Pengertian dari seorang murid adalah di dalam bahasa Yunani itu disebutkan matetes. Ya, matetes itu pembelajar, murid, pengikut, saudara ya. Pengikut Kristus yang pada mulanya disebut Kristen di Antioquia. Sebutan ini adalah sebagai ejekan bagi murid Yesus pada waktu itu sehingga mereka dinamakan Kristen. Murid adalah pengikut Kristus yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan yang mentaati ajaran, perintah, serta meneladani Yesus Kristus. Tetapi orang yang menamakan diri Kristen belum tentu seorang murid. Contohnya saudaraku, cuma Kristen mingguan atau mungkin cuma Kristen Kristenan gitu, KTP ya. Kristen tanpa pertobatan atau Kristen kapal selam yang munculnya cuma setahun sekali, Natal atau Paskah. Ini hari kan bulan-bulan Paskah nih ya. Saudaraku ya. Kemudian dikatakan ya, murid adalah pengikut Kristus yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mentaati ajaran, perintahnya melakukan, meneladani Yesus Kristus. Tetapi orang yang menamakan dirinya Kristen belum tentu murid. Karena itu seorang murid itu harus ada kegiatan di tengah minggu dan cinta Tuhan gitu ya saudaraku. Kemudian seorang murid itu juga dikatakan orang yang melihat Yesus naik ke surga, kemudian murid juga yang akan melihat Yesus turun dari surga untuk menjemput kita. Dan seorang murid itu juga sambil bertumbuh kita juga memuridkan orang lain. Ada amin gak? Gereja kita ini gereja pemuridan saudara.
Gereja pemuridan, makanya ini mulai kelas kom, ini murid-murid kan diajarin, diproses, diajarin, kemudian nanti dipraktekkan di kul. Nah makanya di gereja kita itu gereja pemuridan. Nah saudara, nanti saya akan cerita. Kita lihat ya, harga apa yang kita mesti bayar. Yang pertama, itu Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah saudaraku, harga yang pertama, saudaraku, mau ikut Yesus, mau jadi murid Tuhan, harus bayar harga pikul salib. Pikul salib berbicara tentang apa? Penderitaan, aniaya, kesulitan, ataupun hal-hal yang menyakitkan, tapi karena iman. Karena imanmu kepada Yesus, kamu ditolak keluargamu. Karena percaya Yesus, kamu ditolak tuduh yang tidak-tidak begitu. Nah, karena menyangkal diri gitu ya, memikul salib saudaraku. Nah, penderitaan yang kita alami saudara harus bisa membedakan antara menderita karena pikul salib atau antara menderita karena kesalahan sendiri. Nah, contoh jangan sampai bilang aku karena Yesus nih, aku karena Yesus aku ditolak sama keluargaku, suamiku nggak mau, pacarku nolak aku karena aku percaya Yesus. Tetapi ada yang bilang, oh iya aku hamil di luar nikah, sekarang orang ngolok-ngolok saya, aku sedang pikul salib. Pikul salib bukan? Iya, tahu bedanya ya saudara. Jadi kalau namanya pikul salib, engkau sedang berjalan di dalam kebenaran, tapi engkau dituduh, engkau dipersalahkan, engkau disalah mengerti, itu pikul salib. Jadi engkau sedang melakukan yang benar, tapi engkau dipersalahkan. Nah itulah saudaraku pikul salib. Saya mau saudara kita saksikan sekelompok murid masing-masing memikul salib, diberikan salibnya masing-masing untuk menuju ke satu tempat dan tidak tahu untuk apa salib itu dipikulnya. Satu murid ini dia berkata, Tuhan ini terlalu berat, izinkan aku potong. Maka dia mulai memotong salibnya menjadi pendek, agak ringan. Dia jalan lagi. Semua berjalan bersama. Mulai dia pikir lagi, tolong Tuhan, sedikit lagi Tuhan. Potong lagi, gergaji lagi salibnya. Terima kasih Tuhan, dengan ringan dia berjalan. Terus berjalan sampai satu tempat. Apa yang terjadi? Dia menyesal. Ternyata salib itu digunakan untuk menyeberang. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yakobus 1 ayat 12. Saudaraku, berapa banyak seringkali kita ini sedang Tuhan pakai taruh pikul salib dalam hidup kita. Tapi kita seperti orang tadi tuh, gambar tadi tuh. Dia potong, dia usahakan potong salibku. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak kuat Tuhan, aku mau lari. Sedikit pikul salib, mulai tolak Tuhan, mulai nyangkal Tuhan, mulai lari dari rencana Tuhan. Segala kesulitan-kesulitan dia alami, berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara sendiri. Ujung akhirnya adalah penyesalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari ambil komitmen. Pagi ini ya saudaraku, tahun 2024 di bulan Maret saudaraku. Saudara harus ambil keputusan, apapun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Engkau dibully, engkau ditinggalkan, engkau menderita oleh karena imanmu. Saudara harus tetap ambil keputusan, Yesus adalah pilihanku. Amin. Oke, harga yang kedua. Harga yang kedua Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, untuk menjadi murid Tuhan, saudara harus bayar harga, melepaskan apa? Dari kepemilikan. Saya sering ngomong saudaraku, sesuatu yang berharga dalam hidup kita, itu setiap kita masing-masing tidak sama. Sesuatu yang berharga yang kau rasa miliki, itu tidak selalu ribuan dolar Hong Kong.
sesuatu yang paling kita kasih, sesuatu yang paling berharga yang kita sayang, kita senangi, saudaraku ya. Saudara mau ikut Yesus jadi murid, saudara harus berani melepaskannya. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Tetapi saudaraku, waktu saya belajar satu persatu Tuhan izinkan saya, Tuhan perlihatkan kepada saya perkara-perkara apa yang mengikat. Ya, yang membuat saya terikat, yang membuat saya tidak bisa bergerak dengan bebas dan leluasa masuk ke rencana Tuhan. Entah itu pacar, entah itu hubungan keluarga, entah itu keuangan, saudaraku. Waktu kita melepaskan, setiap kita, saudaraku, saya percaya setiap kita tuh punya perkara-perkara yang saudara pertahankan. Yang saudara pikir itu mahal banget, saya nggak bisa ngelepasin, ini milikku gitu. Tetapi kalau saudara contoh, saudaraku ya, saya pernah ditunjukkan kepada dalam hati saya gini, sebuah kejadian. Jadi satu hari saya naik bus dari sini ke rumah saya, itu biaya dananya itu ongkosnya itu kan $22. Ternyata di dompet saya tuh nggak ada uang 20-an, nggak ada uang koin, adanya ratusan. Jadi mau tidak mau saya mau tuker-tuker, nggak ada orang yang bisa nukerin, saudaraku. Jadi waktu itu akhirnya Tuhan bilang, lepas sesuatu yang kau anggap mahal, cinta akan uang. Jadi jalan itu naik bus ya harusnya bayar 22, 100 masuk. Sopirnya bilang, bengong gitu ya. Saya bilang, sudahlah sesuatu yang mahal. Sejak itu saudara, cinta akan uangku hilang. Saudara. Karena aku gak cinta akan uang, tapi aku butuh uang. Ada amin gak? Amin gak? Saudara, siapa yang nggak butuh uang di sini? Siapa yang cinta uang di sini? Oh, nggak ada yang cinta ya? Nggak ada yang cinta, tapi kita butuh uang. Ya, jadi waktu saya hal-hal seperti itu dan setiap kita yang paling berharga, yang nggak cuma uang, saudaraku. Ada lagi orang yang suka membawa peninggalan orang tuanya. Sesuatu yang berharga kemana-mana dibawa. Entah itu hobinya, entah itu sarung peninggalannya. Gitu ya, dibawa kemana-mana. Kalau tidak ada sarung orang tuanya, itu tidak bisa tidur. Aduh ada, kok tahu? Berarti ini perkara-perkara yang mengikat dan Tuhan mau setiap kita menjadi murid Tuhan, nggak boleh ada ikatan yang apapun di bumi ini. Amin nggak? Nggak ada ikatan, entah cinta uang, entah itu keinginan-keinginan daging, entah itu apa keinginan-keinginan ini dan itu melepaskan sesuatu yang kita inginin, saudaraku ya. Sekali lagi saya mau cerita bagaimana saya melepaskan sesuatu terakhir ya. Rencana saya untuk menikah, saudara ya. Rencana untuk menikah, saudaraku, itu saya lepasin, saudaraku. Pasangan udah cocok, oke lah gitu ya. Karena sama-sama sudah mandiri, udah mantap gitulah. Udah mandi sendiri, udah makan sendiri gitu ya. Jadi begitu saya mulai putusin, saudaraku putusin, ini jadi nikah enggak sih gitu ya. Semakin saya mikirkan pernikahan, semakin berat beban yang saya pikul. Ya akhirnya makin jalan, saya makin jalan ngerenungin ini apa sih maksudnya. Nah pada saya ingat di lantai 5 gereja ini ya, masih ada di lantai 5. Saya bawa sesuatu yang mahal dari hidup saya, rencana untuk menikah, rencana untuk berkeluarga, rencana seperti kehidupan orang lain, punya keluarga, punya anak, punya pasangan. Saya mimpi semua itu saudaraku, seperti orang normal kebanyakan. Tapi pada waktu detik-detik terakhir saya mau iyakan, saya harus merelakan lepas. Artinya saya bawa Tuhan sebagai persembahan orang Majus. Membawa sesuatu yang mahal dari hidupmu. Saya serahkan sama Tuhan dengan cucuran air mata loh saudara. Karena itu yang saya inginin saudaraku. Itu yang saya rindukan. Akhirnya saya putusin, saya tidak jadi menikah, saya serahkan sama Tuhan. Dan waktu itu saudaraku, waktu itu 1 tahun gak terasa saudara, saya pikir semuanya baik-baik. Tetapi ternyata jiwa saya ada gangguan saudara. Gangguan kejiwaan, perasaan kehilangan, perasaan kegagalan itu menyelimuti jiwa saya saudara. Saya harus melewati yang namanya tes kejiwaan saudara. Kadang-kadang tubuh kita tuh sehat fisiknya. Tapi saudara gak tahu jiwa saudara itu kadang-kadang sakit loh. Pernah gak ngalamin sakit jiwa tidak sadar? Iya saudaraku. Lah begitu, kok jadi kayak
kayak gini jadi nggak fokus begitu ya. Perasaan kehilangan tuh menyelimuti, rasanya gagal, rasanya ditolak begitu. Tapi akhirnya Tuhan memulihkan saya, saudara. Tuhan memulihkan hati saya dan saya rela sudah melepaskan semua yang berharga, semua yang aku ingini, semua cita-cita harapan saya. Saya bilang sudah Tuhan, ambil kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini saya bisa ngomong kayak gini, saya itu udah menang saudaraku ya. Saya udah melewati proses itu, menyerahkan sesuatu yang mahal dari hidupmu. Saudaraku, dan setiap kita itu berbeda. Bukan berarti sekali lagi ya, bukan berarti saya mengajak saudara ngikutin jejak saya tidak menikah. Tidak perlu saudara ya. Kalau saudaramu menikah, menikahlah ya. Beranak cuculah, penuhilah bumi ya. Lahirkanlah anak-anak ilahi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ingat, harus dengan orang yang tepat. Amin. Jangan asal sambet gitu ya. Oke, harga yang ketiga. Ya, merelakan kehilangan kenyamanan ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jadi gini, harga merelakan kenyamanan saudara ya. Saudara, banyak kita itu tinggal di zona nyaman. Dan seringkali kenyamanan itu membuat kita itu menjadi, ya sudahlah kayaknya jadi apinya sudah padam begitu ya. Nah ada teman kita ini punya kesaksian ya saudara. Dia kerja 20 tahun loh sudah di Hong Kong, udah nyaman loh. Dan dia berkata akhir tahun dia majikannya sudah finish kontrak, majikannya tidak mau. Tapi tiba-tiba ya saudaraku, tahun tiba-tiba majikannya bilang, kepulanganmu dipercepat, 1 Mei harus pulang. Dia bingung loh saudara, dia bingung loh. Dia nggak tahu mesti bagaimana majikannya. Nggak apa-apa, aku kasih kamu gaji lebih, aku kasih kamu long service-nya dibanyakin. Tapi masih bingung dia, mau ngapain banyak uang juga gitu ya. Tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Waktu saudaraku melepaskan zona kenyamanan. Satu lagi saudara ya, Bapak Ibu Gembala kita ini orang hamba Tuhan yang melepaskan kenyamanannya di Indonesia di posisi yang baik di pekerjaannya. Lalu disuruh Tuhan pergi ke Hong Kong saudaraku ya. Pergi ke Hong Kong, ketemu nih sama kita-kita ini para tenaga kerja wanita. Nah beliau pernah bersaksi, dia bingung menghadapin kita-kita di Hong Kong. Karena kan beliau biasa menghadapi orang-orang kantoran, tiba-tiba menghadapi orang rumahan, gitu ya. Orang-orang yang dianggap sederhana dan kita banyak kan lulusan SD gitu ya. Ada si S3, SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu beliau datang ke Hong Kong dia bingung mau ngapain ya, mau diapain lah ini anak-anak perempuan ini ya. Sampai Tuhan memberikan visi kepada beliau bahwa jangan engkau anggap rendah remeh anak-anak yang sederhana ini, karena Tuhan mau ubah menjadi TKW tenaga kerja wanita, menjadi TKW tentara Kristus wanita. Amin. Makanya sejak itu saya kan dampingin beliau sejak awal ya. Sejak itu gereja ini visinya bergerak di dalam apa? Pergerakannya dari jam ke jam di hari Minggu itu full. Karena apa? Dididik jadi tentara. Ya, di tentara tuh dari jam ke jam. Begitu kita jadi tentara, prosesnya saudaraku kemudian dilatih ya. Pola pikir kita mesti berubah. Dulu waktu kita datang jadi TKW, kita ini kalau ada masalah itu bisanya cuma nangis. Tapi karena dididik di tempat ini menjadi tentara, akhirnya apa? Begitu masalah datang, minggu kita dididik, minggu kita dimuridkan, 6 hari di rumah kita praktek. Tahu pelajaran yang kita terima itu berhasil atau tidak, itu kelihatan di 6 hari. Kamu praktek ngadepin bosmu, ngadepin keluargamu, ngadepin yang ribet-ribet gitu. Nah, tapi waktu kamu lulus saudaraku, kita jadi tentara, diubah oleh Tuhan pola pikir saya tahu, saya sadar banget waktu saya baru-baru awal bergabung di sini dengan Bapak Ibu Gembala, saya kalau ada masalah nangisnya nangis, enggak sembarang orang saya bisa ngomong saudaraku ya. Jadi saya cuma bisa nangis sampai akhirnya saya berubah pola pikir saya. Oh, kalau namanya tentara, kalau kamu sedang ngadapin masalah di tempat peperangan, itu namanya tentara, kamu pegang senjata. Tentara itu harus ada di medan perang. Benar enggak? Beda kalau hansip. Jadi begitu dilatih saudaraku, karena apa? Ada hamba Tuhan yang merelakan kenyamanannya untuk ke Hong Kong ngikutin tuntunan Tuhan.
Jadi makanya di gereja ini, saudaraku, yang nggak tahan itu pasti lari. Tapi yang di tempat ini, yang duduk-duduk ini bertahan bertahun-tahun loh ngikutin. Nah jadi begitu dilatih, saudaraku, kita ngalamin kemenangan yang Tuhan berikan. Sehingga banyak kesaksian di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan. Karena ada hamba Tuhan. Siapa lagi yang melepaskan kenyamanan, saudara? Tuhan Yesus sendiri. Dia melepaskan kenyamanan dari tahta surganya, saudara, kenyamanan di surga. Dia turun ke bumi. Untuk apa? Saudara dan saya. Jadi kalau kita murid, kita harus bayar harga. Kita harus mengikuti guru, teladan kita dari Yesus Kristus Tuhan. Sekarang pertanyaan kita, jawablah masing-masing. Apa yang engkau sedang, di mana pihak kenyamanan kamu engkau sedang nyaman? Ya saudaraku, harga yang keempat. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan perolehnya. Harga memberikan prioritas pada Tuhan. Saudaraku, setiap kita, kalau kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya orang-orang yang memprioritaskan Tuhan tuh selalu ingat di gereja GBI Hong Kong itu, kalau minggu itu jam 5 mulai sudah ada Zoom. Maka bangun itu sebelum jam 4 ya. Kemudian saya bangun sebelum jam 4, karena apa? Kadang-kadang waktu Zoom itu saya sambil buat sarapan. Supaya saya pergi pagi-pagi sampai ke sini, jam 8, 9.30 udah di sini. Jadi harus bangun lebih awal. Makanya bos saya sering berkata, kamu ini ya, kalau libur bukannya istirahat, kayaknya kamu lebih berat libur daripada bekerja. Karena kalau libur kamu bangun jam 4, tapi kalau kerja kamu masih bangun jam 7. Lah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Bahkan jam 5 saya melihat ya, ada yang sudah naik bus loh dari Yunlong. Nah saudaraku ini dikasih orang-orang yang seperti ini ya, memprioritaskan Tuhan. Dan setiap kita hari ini nih, yang duduk di sini, ada yang hal-hal yang kita prioritaskan. Waktu Tuhan mau menjadi nomor 1 dalam hidup kita, saya percaya, contoh ya sederhana, saudara. Ada seorang hamba Tuhan ada di kampung nih ya, di Indonesia. Jadi dia punya jemaat dan dia tanya, apa yang menjadi prioritasmu saat ini ibu? Lah lalu dia bilang, aku punya 4 telur pak, gitu ya, 4 telur. Nah telur itu mau diapakan? Saya mau jual dan harga telur itu, 1 telur itu 2.500. Jadi 4 telur dia dapat apa? Berapa? 10.000. Nah habis 10.000 dia dapat, dia beli pulsa 7.000. Tinggal 3.000 dia beli Supermi. Apa yang saat itu menjadi prioritasnya? Pulsa. Jadi kalau saudaraku sedang punya prioritas, saya percaya kalau kau prioritaskan menara doa, engkau akan punya cara loh saudaraku. Akan ada selalu cara untuk Jumat jam 9 itu sudah tank. Pasti akan saudara akan dibuka jalan. Oh ini fokus saya di sini. Hari Minggu menara doa jam 5 pasti nih. Karena apa? Itu kalau hari Minggu saudaraku siapa suka tidur itu kayak sebentar bangun kan? Karena takut apa? Takut telat. Kalau sudah bangun tidur lagu kebablasan. Saya tuh pernah kemarin tidak sadarkan diri soalnya. Sudah jam 3 sadar, sudah baca Alkitab, sudah doa, ketiduran gak sadarkan diri sampai jam 7 loh saudara. Lewat saya menara doa, saya bilang ampun Tuhan, ampun. Minggu berikutnya enggak, jam 2 bangun tetap melek. Saya masuk APT, biar aku melek terus gitu ya sampai paginya gitu ya. Jadi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, waktu kita memprioritaskan Tuhan, itu sebenarnya akan ada jalan untuk kemudahan itu tercapai gitu. Contoh saudaraku, kalau saudara fokus nih minggu ke gereja, ya Tinho, meskipun dari Yunlong saudaraku, fokus, pasti yang keduluan, pasti yang muncul yang makin besar itu pasti gereja kita. Benar nggak dibandingkan ada sel-sel, ada tawaran-tawaran yang lewat begitu ya. Karena fokusmu, karena prioritasmu adalah gereja, ibadah, maka saudara akan menuju ke sana sebelum saya nyampe, saya tidak akan larak kanan kiri. Karena saya punya tujuan, prioritas Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita memprioritaskan Tuhan, saudaraku, saya percaya semua baik. Saudara, contoh lagi, memprioritaskan Tuhan itu juga tentang keuangan. Saya ini jarang ngomong tentang keuangan sebenarnya khotbah, tapi saya harus ngomong hari ini. Karena apa saudaraku? Kalau saya nggak ngomong, saudara nggak diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, waktu saya mulai memprioritaskan Tuhan dari akhir tahun, saya itu ditegur sama Tuhan. 1 kali saya ditegur sama Tuhan, berkati hamba Tuhan itu, berkati hamba itu. Berkati hamba Tuhan itu. Bulan pertama saya tunda.
Bulan kedua ingetin lagi, ditunda. Bulan ketiga ditunda lagi. Akhirnya apa? Tuhan shock terapi dengan saya. Tiba-tiba bangun, saya nggak bisa bangun kemarin Desember itu saudara ya. Tiba-tiba saya nggak bisa bangun pagi-pagi, tensi saya naik, saya koreksi diri, kenapa sebabnya. Terus habis tersadar, begitu disadarkan, kamu sudah tidak memprioritaskan aku. Begitu saya dengar suara itu saudaraku, begitu gajian langsung saya cepat-cepat kirim. Kenapa? Begitu masuk ke Februari, Januari, Februari ini, bulan Februari kemarin saudara ya, itu buah sulung, waktunya buah sulung saudaraku. Setiap tahun saya kasih buah sulung dan setiap tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang unik, berbeda begitu ya. Tapi tahun ini juga waktu mau digerakkan buah sulung begitu ya. Begitu buah sulung, biasanya saudaraku kalau Tuhan bilang ngingetan kita dan kamu tidak respon secara cepat-cepat, nanti kamu akan lupa. Atau nanti kamu tunda, itu nanti akan, itu mungkin bukan Tuhan gitu ya. Tetapi waktu saya mulai ngeresponi dengan cepat, minggu itu juga saya nggak nunggu sampai hari Minggu, saya transfer saudara. Jadi saudaraku dikasih saudara, begitu saya lepaskan, saya mau memprioritaskan Tuhan dalam keuanganku, dalam waktuku, ya dalam apapun yang saya kerjakan, asal Tuhan senang. Saya berikan buah sulung saya, kemudian saya ngerasa lepas gitu, saya ngerasa lega sekali. Dan saudaraku tahu, saya hari-hari ini melihat bahwa saya mengalami bahwa cinta akan uang itu rasanya hilang. Keinginan ini, keinginan ke itu rasanya stop, berhenti. Rasanya aku ngalir dan menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan dan mengalami penyediaan-penyediaan yang Tuhan sediakan buat saya. Jadi saudaraku, apalagi perpuluhan. Tadi habis khotbah yang pagi, ya habis khotbah ada yang jemaat nangis-nangis depan saya. Kak, khotbahmu itu loh negur aku katanya. Kenapa? Pantesan Kak, aku ini ngalamin anakku kecelakaan, bojoku begini, keluargaku begini. Kenapa? Karena aku itu ternyata nggak perpuluhan. Nah saudaraku, perpuluhan itu apa? Benih. Perpuluhan itu benih. Jadi kalau perpuluhan kembalikan persembahan perpuluhan itu benih, saudara sedang menabur benih untuk kamu akan tuai. Hasilnya yang terbaik itu benih yang terbaik, tabur lagi kamu akan menuai. Nah contohnya seringkali saya memberikan contoh, perpuluhan itu seperti biji kedondong. Kalau makan kedondong dagingnya atau bijinya? Kalau bijinya dimakan, apa yang terjadi? Keselak. Jadi orang yang tidak bayar perpuluhan tuh kayak makan biji kedondong. Makanya hidupnya ribet, sulit, keselekan terus. Belalang pelahap. Datang, ada aja masalah yang harus keluar duit. Karena apa? Itu saudaraku. Saudara, benih yang terbaik engkau tidak tanam kembali. Tapi saudaraku, kalau mau memprioritaskan Tuhan, mari saudaraku, keuanganmu, waktumu, sumber dayamu, itu prioritaskan untuk Tuhan. Harga untuk menjadi murid Yesus. Oke, sekarang saya mau lihat upahnya. Kan banyak orang, aku ikut Yesus itu tanya dong, aku ikut Yesus apa dong upahku? Apa dong aku ikut Yesus itu apa yang menjadi bagianku? Upah mengikut Yesus ya. Petrus juga tanya, Tuhan aku sudah ninggalin keluargaku, aku ninggalin semuanya, apa yang aku mau dapat? Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau papanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi jelas saudaraku, ini adalah bagian Yesus yang memberikan upah. Tetapi bagian kita adalah bayar harga saudaraku. Untuk masuk ke surga, untuk keselamatan itu gratis. Tetapi untuk saudara menerima janji Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada amin gak? Saudara terima rema dari firman Tuhan. Saudara perkatakan, tapi untuk saudaraku dapatkan itu menjadi kenyataan, saudara harus bayar harga. Karena itu saudaraku, waktu kita ikut Yesus ya, saya ingat waktu saya meninggalkan keluarga saya bukan dari orang Kristen, saya meninggalkan keluarga saya, keluarga besar saya tinggalin untuk mengikut Yesus. Saya awalnya saya ditolak sama keluarga. Semua orang kampung saya bilang, itu Mbak Nafsi, itu murtad gitu ya. Itu sudah menyimpang begitu ya.
Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu saya mengalami penolakan keluarga. Dan Tuhan bilang, barang siapa meninggalkan keluarga saudaramu laki-laki dan perempuan, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Per hari ini saudaraku ya, saya melihat bahwa saya telah digantikan banyak saudara laki-laki di ruangan ini. Di gereja ini adalah saudara-saudara saya. Amin. Begitu saya melihat, itu saya mengalami saudaraku, saya mengalami, oh iya untuk Yesus. Untuk Yesus apa sih yang enggak? Harusnya bisa bilang gitu. Amin gak? Untuk Yesus saya pernah di cowok ya, pilih aku atau pilih Yesus. Ya pilih Yesus lah, gitu ya. No turning back. Gitu ya. Saya nggak akan berbalik arah gitu ya. Mendingan ku tinggalkan kau tidak bisa menjaga hidup aku. Yesus jaga hidupku. Keluargaku aku tinggalin, apalagi kamu belum siapa-siapa. Amin. Jadi begitu saudaraku, untuk ikut Yesus itu apapun harganya, kalau itu menghambat engkau percaya Yesus, buang. Tapi tidak boleh buang suami yang belum percaya, nggak boleh. Karena itu bagian saudara pikul salib, berdoa buat suami yang belum seiman. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mengikut Yesus, saya ngambil keputusan jadi murid. Saya mengambil keputusan melepaskan semua yang paling berharga. Semua melepaskan yang mengikat hidup saya. Saya ringan ikut Yesus dan hari ini saudaraku ya, I have decided to follow Jesus. Memutuskan untuk mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang kita ambil dalam kehidupan ini. Karena di dalamnya ada jaminan kehidupan yang kekal. Saudaraku, ada lagu ini. Lagu ini I have decided to follow Jesus. Di balik lagu ini ada kisah diciptakan oleh seorang hamba Tuhan. Di India, seorang hamba Tuhan percaya Yesus dengan anak dan istrinya. Desa itu menyembah Allah lain dan suatu hari mereka semua di desanya itu nggak suka ini orang percaya Yesus. Lalu dibawa, dikumpulkan keluarganya dan diancam. Kamu pilih Yesus atau istrimu? Pilih Yesus atau anakmu? Tapi hamba Tuhan ini jawab, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ancaman yang kedua berkata, kamu pilih Yesus atau pilih istri? Kalau kamu pilih Yesus, istrimu mati. Anaknya tadi sudah mati, istrinya mati. Dijawab, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kesempatan terakhir, tolak Yesus atau kamu mati. Akhirnya dia tetap berkata, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada engkau saudara hari ini datang dengar firman ini. Kau sedang menjadi murid mengikut Yesus. Hari-hari ini tawarannya bukan diancam untuk mati demi Yesus atau demi pilihanmu. Tetapi pilihan, tawaran-tawaran yang sedang datang hari-hari ini datang dengan lembut. Berupa pasangan hidup,
berupa keuangan, berupa macam-macam hal yang akan mencoba menarikmu keluar dari komitmen ikut Yesus. Atau mungkin ada ya saudara, pertama kali ini ikut Yesus, kau sedang mengalami penolakan-penolakan dalam keluargamu. Kau sedang disalahartikan oleh karena imanmu yang baru dalam Yesus. Kalau itu kau sedang ngalamin itu, bangkit berdiri, mari kita nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat. Sekali lagi mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Yesus, lihat tangan-tangan kami ya Abah. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami sedang menghadapi masalah untuk membuat sebuah keputusan penting dalam hidupnya, atau yang sedang goyah imannya, yang tidak sedang goyah dengan komitmennya untuk percaya kepada Yesus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan kuatkan dan teguhkan, pegang tangannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus ada kekuatan Tuhan menopang kami, ada kekuatan Tuhan menopang, memberikan kami jalan keluar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala Tuhan, keinginan-keinginan daging dunia duniawi Tuhan, semua Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau menemukan setiap kami Tuhan, setiap kami menjawab. Saudaraku, jikalau hari ini Tuhan bertanya kepadamu, apakah engkau yang akan kau jawab? Seandainya Tuhan bertanya, anakku, maukah engkau melepaskan apapun itu yang kau anggap mahal? Maukah engkau ikut Yesus? Maukah engkau ikut aku melepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat engkau bolak-balik jatuh di tempat yang sama? Kalau kau mau jawab, angkat tanganmu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kalau kau bilang kau gak mampu, Tuhan tolong saya, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Uraba shikirabatan.